Episode 27. Hanya sepersekian detik nama itu melintas di benak Nalina. Dion, seperti bayangan yang lewat tanpa permisi. Namun kali ini, tidak ada lagi rasa hangat yang menyertainya, tidak ada lagi rindu, tidak ada lagi harapan. Yang tersisa hanya dingin, dingin yang membeku menjadi benci. Nalina menghela napas pelan, lalu menggeleng seolah menepis pikirannya sendiri. Ia memilih tertawa bersama Raya dan Devano, memaksa hatinya fokus pada kenyataan bahwa hidupnya kini perlahan mulai kembali tanpa pria itu. Ia tak tahu, di sisi lain, hidup Dion benar-benar berada di ambang kehancuran. Dion mengemudikan mobilnya dengan wajah kusut. Sejak tadi ia berkeliling mencari rumah kontrakan. Keringat dingin membasahi pelipisnya, pikirannya kacau, uang menipis, pekerjaan hilang, tempat tinggal tak ada. Dan di belakangnya, Marta dan Dena terus mengeluh. Akhirnya, setelah berjam-jam, Dion menemukan sebuah rumah kontrakan yang cukup layak, tidak mewah, tapi bersih dan nyaman. Ia berhenti, Marta dan Dena turun, masuk ke dalam, mengamati setiap sudut rumah itu. Memang lebih baik dari rumah lama mereka, namun tetap saja, jauh di bawah rumah Nalina. Marta langsung mendengus. Begini doang rumahnya. Dia menoleh tajam ke arah Dion. Ini semua gara-gara kamu. Kenapa bisa ketahuan? Kenapa kamu gak main yang rapi? Dion mengusap wajahnya kasar. Bu, aku juga lagi pusing. Aku lagi cari Nalina sekarang. Suara Dion mulai meninggi, menahan tekanan yang sejak tadi ia pendam. Aku bahkan baru dipecat. Apa? Marta melotot. Suaranya meninggi. Dipecat? Bukannya kamu bilang mau naik jabatan? Dion terdiam sesaat, lalu menjawab dengan suara berat. Pimpinan tertinggiku, ternyata kakaknya Nalina. Hening, seperti petir menyambar. Nalina, putri orang kaya, Bu. Mata Marta membesar, Dena ikut ternganga. Apa? Tapi kamu bilang dia orang desa. Aku juga nggak tahu. Yang jelas, dia sangat kaya, bahkan jauh lebih kaya dari Laura. Beberapa detik kemudian, wajah Marta berubah. Bukan marah lagi, tapi serakah. Kamu bodoh. Dion, cepat cari dia, minta maaf, balikin semuanya. Nada suaranya penuh tekanan. Tambang emas itu nggak boleh lepas dari kita. Dion mengepalkan tangannya. Aku juga mau. Aku nggak bisa kehilangan Lina. Suasana berubah tegang. Lalu Dena tiba-tiba bersuara. Bu, bukannya dia pernah bilang keluarganya di desa Eremsari? Dion terdiam, matanya menyala. Benar, tapi bagaimana cara kita menemukan rumah Nalina di sana? Aku tidak pernah tahu alamatnya, ucap Dion. Cari nama keluarganya saja. Ibi benar, nama belakangnya Baskara, Pak Rian juga Baskara. Aku akan cari ke sana sekarang. Marta langsung berdiri. Ibu ikut. Dion menoleh heran. Buat apa? Bu, ibu akan minta maaf juga. Ibu akan bersujud kalau perlu. Yang penting, kita nggak kehilangan semua ini. Tanpa pikir panjang, mereka bertiga langsung berangkat. Perjalanan panjang, 3 jam yang terasa melelahkan. Marta terus mengomel sepanjang jalan, tentang jauhnya desa. Tentang kenapa orang kaya tinggal di tempat seperti itu. Dion bertanya kepada seseorang di pinggir jalan tentang kediaman keluarga Baskara. Orang itu langsung paham dan menunjukkan arah. Omelah Marta masih berlangsung, namun semua omelan itu terhenti. Saat mereka tiba, gerbang besar menjulang tinggi di depan mereka. Rumah megah seperti istana berdiri angkuh di dalamnya. Deretan mobil mewah terparkir rapi. Mata Marta membelalak. Ini rumahnya. Suara Dena bergetar penuh ambisi. Kalau kita dapat satu mobil saja, hidup kita berubah. Bu, Marta tersenyum tipis. Tentu saja, asal kita bisa kembali masuk ke kehidupan itu. Dion menghela napas panjang. Fokus, Bu, kita kesini buat minta maaf. Mereka mendekat ke gerbang. 2 security langsung menghadang. Mau cari siapa? Pak, saya mau cari Nalina. Saya suami Nalina. Security itu saling pandang. Maaf, Nona Nalina tidak ada di sini. Dion menggeleng cepat. Jangan bohong. Saya cuma mau minta maaf. Security itu mulai menghubungi bagian dalam. Beberapa saat kemudian, jawaban datang. Dari dalam rumah, kepala pelayan menyampaikan bahwa Nyonya Rani tak mau menemui mereka. Usir mereka. Kalimat itu tegas, tanpa ragu. Di luar,
Dion masih mencoba melihat ke dalam. Dan saat itulah, ia melihat seseorang. Pak Rian, pria itu berjalan menuju mobil mewahnya. Kemudian melajukan mobilnya menuju gerbang. Dion langsung berlari, menghadang. Pak Rian, mobil berhenti. Kaca perlahan turun. Tatapan dingin menembus Dion. Dena yang melihat dari dekat ketampanan Rian, tanpa sadar mendekat di belakang Dion, dan membayangkan dirinya jadi pasangan Rian bak Cinderella di dunia nyata. Namun ucapan tegas Rian membuat lamunannya buyar. Kamu? Ada apa lagi? Berani-beraninya kamu datang ke rumahku. Pak, saya mau ketemu istri saya. Jangan panggil dia istrimu lagi. Suara Rian datar, tegas. Pengacara kami sudah menyiapkan semua proses perceraian. Dion panik. Saya tidak setuju. Kami tidak butuh persetujuanmu. Kalimat itu seperti tamparan keras. Dion terdiam, lalu memohon, tolong, biarkan saya bertemu dia sebentar saja. Rian tersenyum tipis, namun senyum itu dingin. Sayangnya, adikku tidak ada di sini. Dia sudah pergi ke luar negeri. Dia tak sudi lagi bertemu denganmu. Jadi jangan buang-buang waktumu. Percuma kamu kesini. Dion membeku. Apa? Rian tak menjawab lagi. Kaca mobil tertutup. Mobil melaju pergi, meninggalkan Dion, Martha, dan Dena dalam keheningan yang menghancurkan. Harapan terakhir mereka seolah hilang begitu saja. Dion berdiri kaku. Tangannya mengepal, dadanya sesak. Pergi ke luar negeri, benarkah? Atau ia memang sengaja disingkirkan dari hidup Nalina selamanya? Sementara di tempat lain, Nalina tersenyum tipis di antara tawa bersama Devano dan Raya. Tak menyadari bahwa seseorang sedang mengejarnya mati-matian, dan seseorang lain sedang menutup semua jalan untuk pria itu mendekatinya. Bersambung.